Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa program Hikmah Ramadan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan ayat surat pertama turun, itu adalah menyatakan Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Nah, jadi konteks membaca ini berarti kita disuruh untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita lebih luas lagi konteks membaca, ya bukan hanya dalam artian harfiah membaca teks buku dan sebagainya atau membaca Quran dan sebagainya, tapi juga bisa membaca tanda-tanda alam. Nah, dari ayat tersebut, kalau dilanjutkan berikutnya adalah makna ketauhidan. Jadi bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi apa yang kita baca, apa yang ilmu kita cari, tanda-tanda alam yang kita cari, itu mengatasnamakan Tuhan. Nah, di sini mengatakan bahwa semua ilmu, semua pengetahuan yang kita dapatkan itu harus mengandung unsur tauhid. Kalau dilanjutkan kembali ayat tersebut, di ayat keempat yang mengatakan bahwa alamal bil qalam, jadi menggunakan pena gitu ya. Jadi kalau menggunakan pena, kalau sekarang kita tanya ke pemirsa sekalian, kalau dulu kita menulis banyak dengan menggunakan pena, yang kita tulis menggunakan dilanjutkan di kertas. Sekarang kalau kita tanya ke pribadi kita, sekarang kita kebanyakan nulis menggunakan pena atau menggunakan alat. Saya yakin sekarang kita lebih banyak menggunakan alat, misalnya menggunakan handphone kita, menggunakan tablet kita, atau menggunakan komputer kita. Jadi pengertian pena sekarang itu lebih menyasar ke teknologi yang kita gunakan. Jadi kalau dia punya pena, kemudian pasti dia punya alat yang ditulis. Dalam arti alat ditulis itu adalah misalnya kertas. Jadi kalau kertas sekarang yang ada di kita gunakan, tentunya kita sebut dengan memori. Jadi memori atau hard disk atau storage dengan teknologi yang berkembang sekarang sangat pesat. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, kemudian apa yang kita tulis, itu sebenarnya kalau dibawa ke dalam konteks teknologi adalah ya sebenarnya itu komputer. Nah, jadi kita menulis menggunakan komputer, kemudian dia menyimpan menggunakan komputer, dan selanjutnya data-data yang disimpan tersebut tentunya perlu diproses. Kalau dulu kita prosesnya menggunakan akal pikiran atau otak manusia, kecerdasan manusia, dan sekarang kita mengenal yang namanya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu sendiri adalah ya sebuah sebuah algoritma yang meniru apa yang ada di dalam otak manusia, kemudian mencoba menghasilkan sesuatu yang sekali lagi meniru apa yang manusia coba pikirkan. Jadi kecerdasan buatan itu sendiri sebenarnya bermula dari ya mungkin tahun 40 tahun 50-an, dan kita mengenal salah satu tokoh untuk kecerdasan buatan bernama Alan Turing. Jadi Alan Turing itu membuat eksperimen, mengadakan tes untuk menggunakan mesin yang dia buat. Jadi manusia itu nanti akan bertanya kepada mesin tersebut. Jadi di balik tembok itu terdapat mesin, kemudian manusia bertanya, setelah itu mesin akan menjawab. Jadi manusia itu tidak tahu yang menjawab itu mesin ataukah manusia. Nah, dari sanalah cikal bakal kecerdasan buatan itu dibuat. Dan sekarang sungguh luar biasa, kecerdasan buatan itu semakin baik performance-nya dan semakin canggih gitu ya. Dan itu juga kita lihat dari berbagai aplikasi yang sekarang ini ada dalam kecerdasan buatan. Jadi implementasi kecerdasan buatan itu bisa kita lihat sekarang misalnya dalam bidang Natural Language Processing atau NLP.
Jadi kalau misalnya para pemirsa menggunakan ChatGPT atau menggunakan mesin pencari Google atau Bing dan sebagainya, itu menggunakan teknik-teknik dari kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan itu mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebagai contoh, misalnya kita mengetikkan kata bunga mawar di mesin pencari. Tentunya yang akan muncul adalah foto-foto bunga mawar, list bunga mawar, mungkin jenis-jenis bunga mawar yang akan muncul. Tapi pada saat kita misalnya menambahkan satu kata membeli bunga mawar, mesin itu akan mengeluarkan output yang berbeda. Jadi dia akan mengeluarkan output berupa list penjual bunga mawar. Jadi kita bisa melihat para penjual bunga mawar di sana. Artinya apa? Artinya di bidang natural language processing tersebut, komputer diberikan pengetahuan terkait dengan kata-kata kalimat yang akan ditanyakan oleh manusia. Itu baru satu bidang. Bidang lain misalnya bidang yang terkait dengan image processing atau computer vision. Di computer vision ini mungkin kita sekarang sudah banyak melihat ya berapa kasus-kasus terkait dengan fake picture ya, dan sungguh luar biasa. Jadi di kecerdasan buatan untuk diimplementasikan ke dalam image processing atau computer vision tersebut sangat berguna. Contohnya kita bisa mengklasifikasikan penyakit-penyakit. Jadi dengan dataset yang dikumpulkan dari hasil MRI, kemudian kita bisa melihat penyakit-penyakit apa. Setelah data itu dimodelkan, tadi diprocessing kan kalau kita melihat dalam konteks surat Al-Alaq tadi. Setelah itu kita dari model tersebut kita uji dan kemudian kita testing data tersebut. Sehingga nanti kita bisa dalam waktu yang relatif cepat kita bisa mengetahui penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut. Ini dalam bidang image processing. Ada lagi dalam bidang mungkin kalau lebih dalam sekarang ini ada deep fake processing misalnya gitu ya. Jadi kalau kita ingat tahun 2020 itu pemilihan presiden Amerika, Joe Biden versus Donald Trump. Jadi pada saat itu ada sebuah video Donald Trump yang karena mungkin dia sudah mau kalah dalam pemilu, kemudian dia ada orang yang membuat fake video menggunakan logat oleh Donald Trump itu sendiri, bahasa Donald Trump, tapi dia sedikit memihak atau ada berhubungan dengan Rusia pada saat itu. Yang kita ketahui Rusia dan Amerika adalah salah satu kompetitor ya dalam percaturan politik dunia, dan itu luar biasa. Ya kalau orang-orang tertentu mungkin agak sulit untuk membedakan apakah itu Donald Trump itu sendiri ataukah itu fake ya atau palsu. Tapi itu terjadi. Jadi teknologi-teknologi terkait dengan kecerdasan buatan itu sungguh luar biasa, berbagai bidang dan juga berbagai domain itu bisa kita implementasikan. Kalau di pabrik itu memilah kelapa, kemudian misalnya memilah yang busuk dan tidak busuk gitu ya, dan itu bisa dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Di akademik kita tentu menggunakan berbagai macam tools yang terkait dengan kecerdasan buatan juga, misalnya ChatGPT ya. Nah, seperti ChatGPT, kita bisa bertanya, kemudian ChatGPT sudah mengkoleksi dataset dari jutaan buku. Di sana mereka membuat rule base, kemudian membuat pengetahuan terkait dengan data yang ada, sehingga pengetahuannya mungkin lebih banyak dibandingkan manusia yang jarang baca buku, misalnya seperti itu. Nah, jadi sungguh luar biasa penggunaannya. Dan tentunya sekali lagi bahwa pengetahuan-pengetahuan tersebut, teknologi-teknologi kecerdasan buatan tersebut harus kita balikan lagi ke ayat tadi yang kita bacakan di awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus ada unsur ketahuitannya, dan itu yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Karena kita percaya adanya hari akhir, sehingga kita percaya juga adanya wahyu. Sehingga
apa yang kita buat, apa yang kita coba implementasikan untuk masyarakat dan juga untuk ilmu pengetahuan harus berbasis nilai-nilai ketuhanan. Tentunya teknologi itu sendiri bisa dipakai buat apa saja. Tidak hanya kecerdasan buatan, teknologi-teknologi lain pun bisa dipakai buat hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita misalnya menggunakan terminologi ketauhidan, tentunya kita akan menggunakan teknologi itu ke dalam hal-hal yang baik. Ya, seperti dalam hadis mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sehingga tentu output dari penelitian atau output dari riset terkait dengan kecerdasan buatan harus bisa bermanfaat buat orang lain, bukan menjadi madarat gitu ya, keburukan buat orang lain. Demikian saya rasa yang bisa kita sampaikan, kita simpulkan dalam acara Hikmah Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.